Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Bapak Ibu. Saya akan membawakan topik yaitu kenali arus uang Anda atau arus kas Anda. Apakah ke kiri atau ke kanan? Kesalahan kita selama ini adalah beranggapan bahwa jika kita atau seseorang berpenghasilan besar, memiliki rumah besar dan mobil adalah orang kaya. Sehingga akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba mengarahkan diri ke sana dan mereka jatuh miskin. Yang benar adalah tergantung bagaimana arus kas atau arus uang kita. Datangnya dari mana dan perginya kemana. Itulah yang menentukan apakah kita ini tergolong orang miskin atau orang kaya. Nah, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi dulu arus kas saya adalah arus kas orang miskin. Tapi sekarang alhamdulillah bisa menjadi arus kas orang kaya. Ada 3 macam arus uang atau arus kas ya. Yang pertama adalah arus kas orang miskin, kemudian arus kas orang kelas menengah, dan arus uang orang kaya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk dalam golongan makmur atau kaya, maka Bapak Ibu perlu memiliki arus uang atau arus kasnya orang kaya. Bukan dari segi penghasilan, walaupun penghasilannya besar, bisa saja arus kasnya adalah arus kas orang miskin. Ini arus uang orang miskin, pemasukannya dari pekerjaan, apapun pekerjaannya itu, kemudian semuanya habis untuk makan, sewa, rumah, pakaian, hiburan, bayar hutang, dan lain-lain. Aset dan beban tidak diperhatikan. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, aset adalah segala sesuatu milik kita yang bisa memberikan penghasilan kepada kita, sedangkan beban adalah segala sesuatu milik kita yang menyebabkan kita mengeluarkan uang. Nah, arus uang kelas menengah, pemasukannya berasal dari pekerjaan, kemudian jumlahnya cukup banyak, dan kemudian dijadikan beban. Biasanya beli rumah, beli mobil, nah dari situ pengeluarannya meningkat. Jadi Bapak Ibu, berapapun besarnya penghasilan Bapak Ibu, kalau itu berasal dari pekerjaan, maka itu mentok arus kas kelas menengah. Dan rawannya orang kelas menengah, arus kasnya kelas menengah ini dan kelas miskin itu dekat sekali gitu ya. Mungkin bulan ini arus kas kelas menengah, penghasilannya lebih, tapi kemudian kelebihannya itu digunakan untuk membeli mobil yang harus mencicil. Sehingga bulan depan kita ngepas lagi arus kas orang miskin lagi. Terus seperti itu beberapa bulan orang miskin stres, kemudian penghasilannya ditingkatkan, dapat penghasilan besar, menjadi arus uang kelas menengah lagi. Seperti itu, unda-undi aja ya. Nah, itu arus uang kelas menengah. Aset biasanya tidak mereka perhatikan. Padahal asetlah yang membantu mereka untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Nah, arus uang orang kaya, penghasilannya bukan berasal dari pekerjaan, tapi berasal dari hasilnya aset. Ya, dividen saham, bunga bank, sewa rumah, ya, keuntungan dari bisnis yang dikelola orang lainnya, bukan bisnis yang Anda kelola sendiri. Ya, kalau bisnis yang Anda kelola sendiri, itu Anda bukan memiliki bisnis, tapi bisnis itu yang memiliki Anda. Yang disebut sebagai, jadi asetnya di sini adalah Anda, ya, bukan bisnis itu. Nah, jadi seberapa besar pun penghasilan Anda, kalau itu berasal dari pekerjaan, bukan dari aset, Anda tidak tergolong orang kaya, tapi paling tinggi kelas menengah. Nah, ini pencari impian keuangan yang berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Ya, jadi ada seseorang yang masih muda baru keluar dari mendapatkan pekerjaan, ya, kemudian dapat pemasukannya kecil, kemudian pengeluarannya masih kecil, ya, kemudian dia menikah dengan seorang gadis pujaan hatinya dan sudah bekerja pula, sehingga akhirnya pemasukannya double, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? 2 orang suami istri muda baru yang merasa bahwa dunia menjadi milik mereka. Yang dilakukan adalah membeli rumah. Mulailah mereka memiliki beban, gitu ya. Beban rumah, beban cicilan, beban perawatan dan lain-lain, sehingga pengeluarannya meningkat. Pemasukan terus-menerus sama, ada kelebihan sedikit mereka beli mobil, terus menjadi sama lagi, ya. Akhirnya
yang laki-laki atau yang perempuan mengatakan, udah kamu sekolah lagi aja supaya mendapatkan penghasilan lebih besar. Mereka sekolah lagi, ya, yang ada yang spesialisasi, yang ada ngambil S2, S3, tujuannya adalah supaya penghasilannya memberi lebih besar lagi, pemasukannya lebih besar. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mereka akan menambah mobil, menambah rumah, memperbesar rumah, sehingga bebannya semakin besar, pengeluarannya semakin besar. Aset sama sekali tidak diperhatikan Bapak Ibu. Sehingga mereka seperti lari di atas treadmill, ya, yang disebut hedonic treadmill atau treadmill kemewahan, gitu ya. Di air itu seperti uang itu seperti air aja, keluar masuk seperti masuk ember bocor. Begitu ada kelebihan uang, maka mulai terasa apa? Cari-cari uang harus dikeluarkan terus, ya. Jadi lantainya mulai kusem, nampak kusem harus diganti, tiba-tiba ruangan kamarnya kurang karena nanti kalau hari raya akan banyak tamu sehingga nambah kamar, dan demikian terus menerus habis uang Anda sehingga Anda tetap miskin, tetap kekurangan uang, gitu ya. Nah, definisi miskin atau kaya, Bapak Ibu lihat di Ibu kecerdasan finansial deh, gitu ya. Nah, sekarang mengapa orang kaya tambah kaya? Orang kaya awalnya juga dari pekerjaan, Bapak Ibu. Kemudian pekerjaan memberikan pemasukan, tapi pemasukan tadi diberikan aset, ya. Nah, sehingga dia memperkecil beban, ya. Karena bebannya kecil, maka pengeluarannya juga kecil. Ini melakukan apa yang disebut menunda kenyamanan, ya. Jadi menunda kenyamanan itu artinya kita memiliki uangnya, tapi tidak kita gunakan untuk membuat diri kita nyaman, tapi digunakan untuk membeli aset. Nah, aset akan memberikan penghasilan juga, gitu ya. Ditambah dengan penghasilan dari pekerjaan, dibelikan aset lagi yang mungkin apa saja, bisnis atau pabrik atau apa, ya. Kemudian memberi aset lagi, ya, memberi pemasukan, dibelikan aset lagi, memberikan pemasukan lagi, demikian seterusnya sehingga asetnya meningkat, seperti punya pohon uang begitu, pemasukannya sangat tinggi dan orang tadi tidak perlu lagi pekerjaan. Tidak perlu lagi bekerja mencari uang, dia cukup bekerja membangun aset untuk menambah kekayaan dan menambah kekayaannya. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya bisa membantu banyak orang dan supaya Bapak Ibu menjadi tidak fokus kepada mencari uang, tapi fokus lagi kepada keluarga. Selama ini banyak orang yang fokusnya pada kegiatan mencari uang atau pekerjanya itu. Nah, Bapak Ibu, jika saya yang sudah berumur saja bisa mengubah arus kas saya dari arus kas orang miskin dan kelas menengah menjadi arus kas orang kaya, saya percaya Anda juga pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.